Kenapa di Malaysia banyak printavan? Salah tu. Malaysia tak banyak printavan. Malaysia banyak Konoha. Walaupun Malaysia negara kecil, tapi ramai pekerja dari luar dapat berteduh cari rezeki dekat Malaysia. Besar rahmat Malaysia kepada pekerja dari negara-negara yang kurang pekerjaan. Negara jiran perlu akui Malaysia lebih baik daripada segi ekonomi. Jangan hanya konde Malaysia saja, sebab Malaysia ni dah macam rumah kedua untuk warga Indonesia. Malaysia adalah negara yang rakyatnya masih ada yang tidak percaya diri alias low confident. Kamu harus tahu ini. Ada dua argumentasi kenapa aku berkata seperti itu. Kita orang Malaysia tak perlu kau backup. Aku dah meluat tengok kau ni. Kalau kau cakap kau tak perlukan orang macam aku untuk membackup, membela negara kau tahu tak berapa ramai rakyat Malaysia ni mendm aku, ya, meminta tolong dengan aku, ya, untuk membahas konten-konten orang Indonesia yang memburukkan negara kau ni. Kau faham? Ni rakyat Malaysia ni. Dah tolong korang ni. Sebab aku dah meluat dengan dia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Sudah tak asing lagi kalau mendengarkan kata-kata Malaysia dengan sebutan Malaydes. Begitupun Indonesia dengan sebutan Indodes. Itu mungkin hanya sebagian netizen-netizen Indonesia ataupun Malaysia yang kurang suka dengan satu negara lain. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada korang semua, karena ramai netizen Indonesia dan juga Malaysia ini macam pro dan kontra, sampai mengambil pihak kepolisian untuk mengadili. Kita simak video satu persatu, kita ulas satu persatu, kita biar semuanya itu paham apa tujuannya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia lalu membuat konten menyekolahkan netizen-netizen Konoha. Begitupun sebaliknya, Malaysia pun juga macam itu. Jadi di sini kita bukan membuat perbandingan, tapi kita mendamaikan antara netizen Indonesia dan juga Malaysia, ataupun bisa dikatakan meluruskan gitu ya. Oke, sekarang kita simak video yang pertama. Ini ada salah satu warga tempatan Malaysia, kayaknya berketurunan India, menjawab salah satu komentar dari netizen Indonesia yang selalu mengatakan Malaydes. Tapi faktanya ramai yang di Malaysia itu malahan Indonesia. Kita simak dulu videonya. Kenapa di Malaysia banyak printavan? Salah tu. Malaysia tak banyak printavan. Malaysia banyak Konoha. Tapi yang bestnya orang Malaysia ni kan, dia banyak duit macam mana pun dia tetap ada hobi buat kerja berat. Ada yang suka berkebun, ada yang suka bertani, ada yang suka bela lembu, ada yang suka bela kambing. Beza pula dengan Konoha kat Malaysia ni. Konoha kat Malaysia, dia beli kereta Honda, loan guna nama bini, lepas tu dia belagak macam dia orang Malaysia. Kau kenal tak Konoha tu siapa? Ini video sebuah tamparan kepada ataupun sindiran kepada orang Indonesia yang berlagak di Malaysia. Karena begitu ramai orang Indonesia setelah berhasil mencapai cita-citanya, lalu berlagak merasa sok hebat, merasa sok pandai, merasa sok kaya. Bahkan orang netizen Konoha itu sering juga mengatakan Malaysia itu orang Melayu Malaysia itu pemalas. Tapi pada faktanya ramai orang-orang Indonesia yang bekerja dengan orang Melayu Malaysia. Saya pernah tengok dengan mata kepala saya sendiri, geng, bahwasanya orang-orang Melayu Malaysia itu juga rajin-rajin pergi kebun. Tapi memang dia bukan bekerja tempat orang lain, tapi bekerja di kebunnya sendiri, bahkan mampu mempekerjakan orang Indonesia. Apakah itu yang dinamakan pemalas? Nah, dan kenapa orang-orang
Indonesia itu mengatakan Malaysia itu negara Malaides ataupun negara perindapan. Yang sebetulnya kalau kita tengok data, yang ramai datang ke Malaysia itu bukan Bangladesh, bukan India, tapi orang Indonesia yang ramai bekerja di Malaysia karena kurangnya lapangan pekerjaan di negara Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan, ramai juga lah, bukan hanya mengatakan tapi mengakui bahwasannya Malaysia ini meskipun negara kecil boleh dijadikan ataupun pengakuan orang Indonesia, Malaysia negara kedua bagi para PMI. Walaupun Malaysia negara kecil, tapi ramai pekerja dari luar dapat berteduh cari rezeki dekat Betul. Malaysia. Besar rahmat Malaysia kepada pekerja dari negara-negara yang kurang pekerjaan. Negara jiran perlu akui Malaysia lebih baik daripada segi ekonomi. Jangan hanya condemn Malaysia saja, sebab Malaysia ni dah macam rumah kedua untuk warga Indonesia. Okey. Ya, saya tak ada pun condemn pun untuk NXJM Aisyah. Okey. Kalau tengok daripada VTT saya sebelum ni, cuba tengok betul-betul mana ada saya condemn. Orang yang lain tu okey, tak pastilah. Okey, saya pun siap ada cakap bagus dekat Malaysia ni sebab boleh terima ramai foreigner datang untuk mengais rezeki lah, mencari rezeki kan. Bagus sebab welcoming. Sebab itulah saya selesa duduk dekat Malaysia ni, sebab negara aman, maju, so tak ada pun condemn. Malaysia adalah negara yang rakyatnya masih ada yang tidak percaya diri alias low confident. Kamu harus tahu ini. Ada dua argumentasi kenapa aku berkata seperti itu. Jadi simak baik-baik ya, karena sepertinya aku akan dihujat. Argumen pertama adalah ketika ada ulasan positif terhadap negara Malaysia, sebagian besar orang Malaysia malah menaruh curiga dan berpikir negatif terhadap orang itu. Contohnya aku, saat aku membuat konten tentang kerja sawit di Malaysia, sebagian orang Malaysia malah berpikir aku sedang mencari pengikut, mencari uang, penjilat ringgit dan sebagainya. Padahal catat dan garis bawahi bahwa aku tidak pernah memuji-muji Malaysia apalagi menjilat negara Malaysia. Sebaliknya, yang aku lakukan adalah aku berpikir secara objektif tanpa ada tendensi. Jadi saat aku membuat konten tentang kenapa kerja sawit di Malaysia itu lebih baik, aku mulai dengan pertanyaan atau argumen kayak kenapa kerja sawit di Malaysia itu lebih baik, atau inilah alasan kenapa kerja di Malaysia itu lebih baik. Jadi tidak ada suatu bentuk pujian atau penjilatan. Yang ada adalah argumentasi. Isi kontenku pun sama, kayak aku bilang, kerja sawit di Malaysia itu sama saja, sama-sama berat. Ya memang betul, sawit ya still sawit, nggak ada bedanya sama di Indonesia, sama-sama berat. Tapi yang membedakan adalah, nah ini mungkin aku dibilang memuji-muji Malaysia, yaitu nilai tukar ringgit terhadap rupiah itu naik terus. Mungkin itu. Tapi itu kan hal yang bisa kita cek fakta dan datanya, dan faktanya memang begitu. Jadi ada landasan fakta yang aku gunakan di dalam argumentasi kontenku. Jadi balik lagi, itu bukan pujian ya, dan itu hal yang positif sekali bagi rakyat Malaysia. Tapi walaupun begitu, aku masih dikatakan memuji atau bahkan menjilat negara Malaysia. Padahal aku juga pernah loh buat konten kenapa kerja di Malaysia itu nggak nyaman. Mungkin kalian belum nonton videonya ya. Dan kalaupun aku mengambil keuntungan seperti yang dituduhkan, ya itu hak aku sebagai konten kreator ya. Aku membuat dan mengedit video di sela-sela kegiatan berat, dan itu tidaklah mudah. Tapi tujuan utama ya untuk mengedukasi orang-orang yang selama ini menghina dan menghujat negara Malaysia dan Indonesia dengan tidak beradab dan berakal gitu. Dan banyak juga orang Malaysia yang ingin mentraktir dan memberikan aku uang. Bukan aku menolaknya ya, kalau kalian tawarin sekali lagi ya oke, akan aku terima. Tapi aku merasa aku nggak layak untuk itu. Jadi aku merasa ini sebuah tanggung jawab untuk memberikan suatu pengajaran kepada rakyatku bahwa berpikirlah secara objektif. Jika ada hal yang tidak mengenakan dari bangsa kita, ayo kita perbaiki. Bukan menghujat orang yang menyampaikan itu. Betul. Jadi gitu. Untuk argumentasi kedua itu di video selanjutnya ya. Ini baru TKI yang cerdas ini, geng. Memang macam saya juga pernah mengalami. Mungkin bahkan sampai saat ini ada salah satu netizen yang mengatakan saya itu menjilat ringgit, terlalu memuja-muji Malaysia. Jujur,
Jujur sejujur-jujurnya, yang sebetulnya orang Malaysia itu memang tak suka dipuji. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukannya saya itu memuji Malaysia, bukan, tapi saya hanya menceritakan fakta-fakta di lapangan agar di negara kita yang belum ada itu boleh ada gitu. Karena yang saya alami sama-sama di perkampungan antara Indonesia dan juga Malaysia, di kampung saya sendiri dan juga di kampung saya bekerja di Malaysia, itu dari segi kehidupan, dari mindset dan juga pemikiran dari masyarakat-masyarakat sekitar itu sangatlah jauh berbeda, memang berbeda. Dan sekali lagi, ini bukan menjilat ataupun bukan mengunggul-unggulkan atau bukan terlalu memuji Malaysia, bukan. Tapi kita memang berbicara dengan fakta yang sebetulnya konten-konten kreator macam abangnya ini, macam saya dan ramai lagi, jujur sejujur-jujurnya, geng, sebetulnya saya itu iri dengan Malaysia. Kenapa negara Malaysia yang sekecil itu boleh memakmurkan rakyatnya, sementara Indonesia yang famous, negara yang kaya dari sumber daya alamnya dan banyak orang-orang pandai, tapi faktanya masyarakatnya itu masih ramai yang bekerja di Malaysia. Yang maknanya apa? Maknanya kita, ekonomi kita jauh lebih tertinggal dengan Malaysia. Kamu harus paham para netizen-netizen ya. Biasanya netizen-netizen Indonesia yang tak terima itu, satu, ada rasa sakit hati dengan Malaysia, dan yang kedua, orang ini tak tahu tentang Malaysia, belum pernah pergi ke Malaysia, hanya terprovokasi dari konten-konten, lalu dia ikut-ikutan, ikut menghujat, ikut dan lain-lainnya, serba ikut-ikutan. Dia sendiri belum pernah pergi ke Malaysia dengan faktanya itu macam mana. Saya ada salah satu kawan, seorang YouTuber juga, mungkin kalian juga semuanya tahu, yang bernama Belusukan Kuliner ataupun Bang Jo. Dia orang pernah singgah ke rumah saya pernah cakap 4 mata dengan dia. Menurut pengalaman dia, apakah sama yang saya alami gitu maksudnya? Karena dia ke Malaysia itu bukan bekerja, tapi hanya melancong ataupun berjalan-jalan. Ketika saya tanya macam mana perbedaan orang Indonesia dan juga Malaysia, dia orang juga mengakui awalnya agak sensitif dengan Malaysia karena ramai netizen-netizen ataupun konten-konten kreator yang selalu menjatuhkan ataupun menjelek-jelekkan Malaysia, seolah-olah Malaysia itu rasis. Tapi setelah Bang Jo ataupun Belusukan Kuliner itu pergi ke Malaysia sendiri, berbalik fakta. Semuanya tak seperti apa yang ada di media sosial. Ternyata orang Malaysia itu sangatlah peramah, orang Malaysia itu sangatlah baik, orang Malaysia itu bukan mendengarkan emosi, bukan hanya mendengarkan lalu ditanggapi dengan emosi, tapi difikirkan dengan matang-matang apa tujuannya orang ini pergi ke Malaysia. Kalau tujuannya baik, orang Malaysia memberikan jauh lebih baik apa yang kita sajikan. Itu yang Bang Jo alami dan juga yang saya alami. Bukan saya mencari pembelaan, tapi inilah fakta di lapangan. Di video berikutnya, ya namanya orang netizen ya, netizen itu tak semuanya sempurna dan juga tak semuanya itu buruk. Mesti ada baik, ada yang buruk. Ini ada salah satu warga tempatan Malaysia mengatakan dia orang itu muak dengan orang Indonesia. Disangka orang Indonesia yang berada di Malaysia itu melaga-lagakan antara netizen Indonesia dan juga Malaysia. Siapakah dia orang? Kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku buat video ni khas untuk nama user yang apa? Nama jantung pisang, sejantung pisang. Asyik memekak bising. Nak kata nak apa? Nak backup kita orang Malaysia lah. Kita orang Malaysia tak perlu kau backup. Aku dah meluat tengok kau ni. Engkau nak melaga-lagakan Malaysia dengan orang Indonesia, kau balik negara kau. Kau pergi balik negara kau. Kita tak perlu orang macam kau untuk mempertahankan kita. Kita ni anak Melayu ada, anak Cina ada, anak India ada. Okay? Kau tak payah nak bising-bising. Aku tengok kau ni makin lama makin meluat.
bersembang, cakap macam bagus. Pergi balik negara kau, pergi ajar orang negara kau tu. Kau tak payah sibuk nak duduk kat sini nak pergi ajar negara kau. Pergi balik negara kau tu. Semak. Tolong sampaikan pada dia apa si jantung pisang ni. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Satu video aku nak buat untuk si bro ni di mana bro ni cakap dia tak suka dengan konten-konten aku sebab aku memekak bising ya. Dia tak perlukan orang macam aku untuk membela, membackup negara dia ni. Macam ni bro, aku bagi tahu dengan kau Aku tak ada kepentingan apapun membackup, membela negara kau ni Tapi aku hanya prihatin, aku kasihan, aku sedih ya. Bila aku tengok negara kau ni dihina, dicaci, disebarkan berita-berita hoax oleh bangsa aku Indonesia. Kau faham? Jadi aku terpanggil untuk meluruskan apa-apa berita fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh bangsa aku Indonesia. Kalau kau cakap kau tak perlukan orang macam aku untuk membackup, membela negara kau, kau tahu tak berapa ramai rakyat Malaysia ni mendm aku, meminta tolong dengan aku, untuk membahas konten-konten orang Indonesia yang memburukkan negara kau ni. Kau faham? Kau buat apa? Dikala bangsa kau, negara kau dihina oleh orang-orang Indonesia. Kau buat apa bro? Goyang telur? Nak cari nama Nak cari follower di atas nama aku Kalau kau cakap aku dah bertahun-tahun, puluh tahun tak balik, aku hari ni aku boleh balik, kau tahu? Sekarang rupiah 270 dah 1 juta. Kau tengok ni 100. Dah 1 juta. Dah 2 juta. Banyak uangnya. Dah 3 juta. 4 juta sehari dah cukup ni. Tiket berapa sangat lah kalau nak balik ke Indonesia tu bodoh. Aku tak nak je balik ke Indonesia sekarang ni tahu. Jangan kau ingat kami ni miskin sebab tak boleh balik ke Indonesia. Tolol tu jaga. Aku sebenarnya, aku ni nak sound CJP je. Tapi CJP ni, macam bagus pula boleh bidas aku. Sekejap Dua laporan polis dah aku buat. Wow. Dua. Kena rekod polis juga dia. So aku nak ajar pada orang Indonesia pula. Orang Indonesia yang tak suka buatkan JP je. Aku percaya ramai. Ni rakyat Malaysia ni dah tolong korang ni. Sebab aku dah meluat dengan dia. Dia boleh bidas aku kan. Ni aku nak ajar dia. So pada orang Indonesia, dengar kata aku ni. Dengar bebek kata aku ni. Korang seramai-ramainya pergi ke Indonesia sana ni balai polis. Pergi Indonesia ni boleh. Tak kira mana negeri, mana negara, mana negeri korang di Indonesia ni. Korang buat reporter ramai-ramai. Cakap dia ni CJP ni menghina negara Indonesia, orang Indonesia menghina negara Indonesia di negara orang. Wow. Boleh ada akta dia. Jadi aku harap aku dah buat kerja ni. Nanti mungkin aku nak pergi kedutaan Indonesia pula. So korang pun akan buat kerja macam sama dengan aku. Pergi sana, pergi buat benda makan masa. Makan masa sikit lah, makan masa. Bukan besok dia kena tangkap, tak. Dia akan makan masa. Sampailah dia permit tak dibenarkan. Korang cerita, ni aku ajar. Korang pergi sana, pergi cerita, cakap dia menghina negara Indonesia, menghina presiden korang. Ada, video dia pun ada menghina presiden korang. Jadi, cara tak langsung dia tergugat dekat sini. Nanti dia akan dipanggil balik lah. Daripada JP, jangan berlagak sangat dengan orang Malaysia. Jangan berlagak sangat dengan orang Malaysia. Pada orang Indonesia, aku tolong korang bukan aku nak apa. Nak bagi kita dua negara ni elok. Dan korang pun tolong kita rakyat Malaysia hentikan propaganda ni semua ni. Aku tak nak bergaduh lagi dah dengan orang Indonesia ni. Sekian, terima kasih JP macam. Kedutaan pula aku akan pergi dekat Jalan Indi. Tambah lagi. Jadi pada korang orang Indonesia sana dari report polis, tunjukkan report polis tu pada JP. Okey. Tunjukkan. Tunjukkan, bagi dia sedar sikit. Jangan sebarang bercakap. Sebagai orang Malaysia, aku tak suka orang di luar datang sini nak buat kecoh kat sini. Nak melaga-laga kat sini. Aku pekerja Indonesia banyak.
Banyak pekerja Indonesia aku kat sini. Okay. Jadi Arios, semoga usaha korang di Indonesia tu mendatangkan hasil. Oke, kita tak boleh terlalu ambisi mengambil keputusan ini. Kita mesti tahu fakta-fakta apa yang dilakukan si kakak jantung pisang orang Indonesia yang saat ini itu berada di Malaysia. Karena tadi saya tengok di kolom komentar-komentarnya itu cukup miris. Ada yang mengatakan jantung pisang itu simpanannya polis Malaysia. Ada yang mengatakan jantung pisang ini dah kawin dengan orang Malaysia, mempunyai jabatan kepolisian dan pihak berkuasa dan lain-lainnya. Dan yang sebetulnya sampai jantung pisang itu mendapatkan kecam-kecaman sedalam itu, apa sih yang dilakukan sis jantung pisang yang saat ini itu berada di Malaysia? Kita tengok dulu videonya si kakak jantung pisang. Lalu satu berita tadi di mana seorang ibu rumah tangga di Jambi terpaksa menjual rumahnya untuk biaya pemulangan jenazah suaminya yang meninggal di Malaysia di Alur Gajah sana ya. Suaminya ini seorang TKI dan meninggal dunia di Malaysia. Si istri terpaksa memulangkan, untuk biaya memulangkan jenazah suaminya terpaksa jual rumah. Jadi pertanyaannya, bukankah pemerintah Republik Indonesia mengatakan TKI, TKW yang berada di luar negara ini seorang pahlawan devisa ya, di mana tenaga kerja migran Indonesia ini penopang ekonomi untuk negara. Tapi di saat ada seorang TKI yang meninggal di luar negeri, kenapa pemerintah tidak ambil inisiatif untuk mengurus memulangkan jenazah TKI ini? Sehingga si istri terpaksa menjual rumah untuk biaya pemulangan jenazah suaminya. Jadi kepada pemerintah tolonglah perhatikan, jangan mengatakan TKI ini pahlawan devisa, tapi di saat kami memiliki masalah kalian lepas tangan ya. Yang barusan kita dengarkan tadi, menurut saya jantung pisang itu nggak salah ya. Jantung pisang itu mengkritik Indonesia meskipun dia itu berada di Malaysia. Karena Indonesia ini negara demokrasi, jadi siapapun boleh mensuarakan apabila itu tak sesuai dengan perjanjian. Dan yang diucapkan oleh si jantung pisang itu saya juga setuju. Dia nggak salah, memang nggak salah ya. Dia itu hanya apa ya, geng? Mungkin ya pengalaman jantung pisang di Indonesia dan juga Malaysia itu berbeda. Maka dari itu ingin Indonesia itu semakmur macam di Malaysia. Ingin Indonesia mendapatkan keadilan serupa di Malaysia. Bukan hanya berkuar-kuar Indonesia ini adil, Indonesia ini makmur, Indonesia kaya dan lain-lainnya. Tapi pada faktanya ramai rakyat-rakyat Indonesia yang bekerja ke luar negara, bukan hanya di Malaysia saja. Sudah berapa juta orang Indonesia yang bekerja di luar negara, bahkan ada yang berpindah. Itu alasannya apa? Ya karena sistem dan juga pengangguran ataupun pekerjaan di Indonesia itu kurang sesuai. Boleh juga dikatakan antara kemasukan dan pengeluaran di Indonesia itu kurang sesuai. Sebetulnya tujuan jantung pisang itu macam itu, nggak ada untuk melaga-lagakan ya. Mungkin hanya netizen itu yang emosional saja yang mengatakan macam itu. Bahkan mohon maaf ya, bahkan warga tempatan ikut terpancing dalam hal ini. Ini menurut saya pribadi, geng ya. Karena saya tadi sempat, sebetulnya dulu sering juga lah, macam hari-hari dulu itu saya reaksi video jantung pisang, tapi dah lama saya tak tengok, dan sekali tengok saya mendapatkan kejutan macam ini. Lepas itu saya tengok balik akunnya jantung pisang, saya tengok satu persatu, nggak ada itu yang menjelekkan, yang ada itu mengkritik. Namanya mengkritik itu ingin memperbaiki yang kurang bagus di Indonesia, bukan memuji. Ingin mendapatkan kurang yang bagus di Indonesia, lalu diambilkan contoh, diambil alih di Malaysia, karena
dia orang mempunyai pengalaman di Malaysia. Kalau si jantung pisang ini berada di luar negara, di Singapura, Hong Kong ataupun Taiwan, mungkin dia juga mendapat mencontoh ataupun mengambil patokan negara yang dia tuju. Karena di Malaysia ya, makanya dia itu selalu membanding-bandingkan ataupun sebetulnya bukan membandingkan, tapi mengambil contoh hal-hal yang positif di Malaysia. Ini menurut saya kita di sini maupun bersuara macam manapun tak apa, bebas, kita boleh beda pendapat di sini, kita boleh diskusikan di kolom komentar, dan kita berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.